Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Syadira. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang mencakup 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia karena merupakan landasan ideologi dan filsafat negara yang mengatur tata cara hidup masyarakat Indonesia, serta menjadi pedoman dalam berbagai aspek, baik aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pancasila dianggap sebagai jati diri bangsa karena telah membentuk karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, toleransi, keadilan, persatuan, serta cinta tanah air. Pancasila juga memberikan identitas yang kuat bagi bangsa Indonesia di mata dunia internasional, serta mendorong bangsa Indonesia untuk membangun hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Pancasila menjadi simbol integrasi nasional dan memperkuat kesatuan bangsa Indonesia. Melalui Pancasila, berbagai suku, agama, budaya yang berbeda-beda dapat bersama dan rukun saling menghormati. Sehingga Pancasila juga menjadi alat untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Elita dengan NIM 22023035 dari Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Saya dari kelompok 8 Pendidikan Pancasila akan menyampaikan materi yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa berarti Pancasila merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Ini terwujud dalam sikap, mental dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia. Sikap mental dan tingkah laku itu menjadi ciri khas yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia, memiliki ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga erat kaitannya dengan Pancasila sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup. Bangsa Indonesia harus menjadikan pengalaman Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Misalnya, dalam hal demokrasi sangat penting untuk menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah tanpa adanya kekerasan. Itu sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon kritikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Rahmaduyanti, NIM 22023036. Saya dari kelompok 8 akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia maupun di masyarakat dunia. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan masalah persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Yang ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempersatukan masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antara umat beragama sehingga tercipta hidup yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk mendamaikan negara kita. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berarti kita harus mempersatukan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempercayai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Yang kelima, makna dari sila ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong selalu bersikap adil. Selain itu harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak orang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rani Maulidia dengan NIM 2212-9215. Saya berasal dari Prodi PGSD dan saya juga dari kelompok 8 Pendidikan Pancasila. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana Pancasila itu sebagai jiwa bangsa. Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga dianggap sebagai jiwa bangsa. Sebagai jiwa bangsa, Pancasila merujuk pada nilai-nilai yang menjadi dasar moral, etika, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila melarang nilai-nilai moral dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghargai keberagaman, memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, serta membangun persatuan dalam masyarakat. Selain itu, Pancasila sebagai jiwa bangsa juga mengandung makna penting dalam kenegaraan demokratis dan sejahtera. Pancasila prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat. Dalam menjaga dan menentukan Pancasila sebagai jiwa bangsa, setiap warga negara diharapkan dapat memahami dan mengamalkan, memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari baik di dalam. Sekian hasil video kelompok saya pada kali ini. Jika ada salah dan menjawab, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramal Akbar dengan NIM 22027040. Saya dari kelompok 8 Pendidikan Pancasila akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa karena Pancasila digali dari sosio budaya bangsa Indonesia sendiri. Disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia memiliki makna keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan adanya keberagaman yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia pula yang menjadi salah satu faktor bahwa Pancasila sebagai perjanjian luhur yang telah dilakukan pada 18 Agustus 1945 saat PPKI telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang membuat keragaman agama yang ada di NKRI pada Pancasila tersebut yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Kapan Pancasila disepakati sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia seperti telah disebutkan sebelumnya, di mana PPKI telah menetapkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Pada waktu itu, PPKI juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka,
Pada saat itu pula lah Pancasila disepakati sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Menurut buku Spiritualisme Pancasila karya Heri Herdiawanto, perjanjian luhur rakyat Indonesia ini dijunjung tinggi bukan karena ditemukan kembali setelah terpendam berabad-abad, namun juga karena Pancasila telah membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.